Horas, privyet, privyet, privyet. Gila udah lama banget ya gue nggak bikin video, mungkin ada 1 tahun. Mudah-mudahan video ini ada yang tonton gitu ya, karena kesibukan bekerja di Indonesia dan malas ngedit. Tapi kayaknya momen ini menjadi salah satu momen yang gue pengen menjadi kayak buku tahunan digital gue gitu, biar ada yang terrecord dan kalau seandainya kangen bisa buka-buka gitu. Jadi vlog ini akan cerita tentang perjalanan gue selama mengikuti program short course Australia Award Scholarship yang diselenggarakan untuk tema Sustainable Tourism Management. Jadi gua itu mendapatkan kesempatan untuk belajar short course ya di Australia selama kurang lebih 2 minggu lah, untuk kuliah di sini, belajar sama para expert, belajar dengan kelapangannya, bagaimana mereka mengelola potensi wisata ataupun mengelola daya tarik wisata yang sesuai dengan nilai-nilai berkelanjutan. Nah, vlog pertama gue ceritain tentang bagaimana perjalanan gue yang sangat melelahkan. Itu mungkin penerbangan totally, kalau penerbangannya doang sih nggak begitu lama gitu ya, cuman kalau ditambah dengan waktu transitnya sampai ke kota pertama gue, yaitu kota Cairns, itu sekitar mungkin 27 jam. Gue nggak ngitungin detail banget, tapi mungkin 27 jam gitu. Jadi gue pertama dari Labuan Bajo gitu, karena gue tinggal di Labuan Bajo sekarang ya. Dari Labuan Bajo, Bandara Komodo, gue transit di Denpasar. Nah, berangkat pagi jam 9, nyampe Denpasar kurang lebih setengah 11 ya. Nah, di situ transit kurang lebih 1 jam, 1,5 jam. Ketemu bukan banyak orang, ada 1 orang yang kita diskusi bareng, kita ngobrol bareng, seru gitu di smoking areanya. Nah, saking enaknya ngobrol, gue lupa bahwa gue harus boarding jam 12 gitu. Untungnya karena gue menggunakan satu maskapai gitu, walaupun transit, jadi gue nggak perlu check-in lagi karena udah dapat boarding pass gitu. Jadi bagasi gue udah langsung sampai ke Jakarta. Nah, singkat cerita, gue berangkatlah ke Cengkareng, Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta ya kan. Habis Bandara Soekarno-Hatta itu perjalanan dari jam, mungkin take off-nya jam 12:30 mungkin ya, gue lupa, 12:30 sampai ke Cengkareng itu sampainya jam 2:30, kurang lebih seperti itu. Jadi ya jam 2 lewat lah, tapi bagasinya sampai 2:30 lah gue dapet bagasi. Dan abis itu gue harus pindah ke Terminal 3. Waduh, itu capek banget sih, karena kan udah beda maskapai, karena untuk penerbangan internasional. Akhirnya gue harus pindah ke Terminal 3, naik kereta Kalayang, kereta bandara yang antar terminal itu. Gila, gue bilang capek banget ya, gerek-gerek bagasi. Ya memang sebenarnya cuma 17 kilo, cuman tetap aja kan Terminal 3 tuh panjang banget ya gitu. Udah akhirnya nyampe, dan gue nggak bisa langsung check-in karena counter check-innya itu bisa dibilang tuh belum buka ya, karena penerbangan gue kan jam 8:30. Karena habis dari Cengkareng, dari Soekarno-Hatta, penerbangan gue adalah ke Sydney. Nah, Sydney itu opennya keren dulu. Coba lihat hotel, gue bisa ngeliat pesawat keren sini, hotel di Cairns. Nah, gua di selama terminal nyari makan, melelahkan karena nggak bisa langsung drop bagasi, jadi kemana-mana harus bawa gitu. Yang mana itu capek menurut gua sih, karena penerbangan udah berapa gitu ya, udah
mungkin udah 10 jam gue terbang transit gitu kan, capek banget. Nah habis itu akhirnya counter check-in buka, drop bagasi makan dulu ya kan sebelum masuk ke pesawat ya. Walaupun gue tahu sebenarnya biasanya penerbangan internasional tuh kita dapat makan, cuman gimana ya, namanya juga perut lapar kan. Habis itu nyampe, kalau mau teman-teman udah rame-ramean gitu sama peserta yang lain, karena dari Indonesia kurang lebih ada 17 peserta. Nah itu beragam-ragam tuh backgroundnya, ada yang akademisi juga sama kayak gue, ada yang bekerja di sektor swasta, ada yang bekerja di pemerintahan, ada yang di NGO juga. Jadi beragam banget, variatif banget backgroundnya, dan itu yang membuat seru obrolan gitu. Nah habis itu berangkat nih dari Soekarno Hatta, mungkin jam 8:30 lewat lah ya, penerbangan sekitar 7 jam. Nah apa namanya, itu yang gue nggak bisa tidur selama penerbangan. Nah ini sekarang penerbangan jauh lagi, gue coba tidur di pesawat tuh nggak bisa, karena mungkin terlalu capek atau terlalu excited ya. Jadi kita nggak bisa, apa ya namanya, nggak bisa tidur gitu karena udah terbiasa untuk dapat kasur. Bukannya nggak nyaman, tempat duduknya nyaman banget, cuman emang guanya aja kali yang terlalu capek, mungkin bisa terlalu excited juga, tapi lebih kayak terlalu capek sih ya, capek sih menurut gua gitu. Terus akhirnya gua sampai di Sydney itu jam 7:30, kita ambil bagasi, imigrasi. Nah bukan lucunya, cuman agak sesuatu hal yang gue kok kenapa nggak lengkap gitu, yaitu di imigrasinya gue nggak ngedapetin cap visa gitu loh. Kan biasanya kalau, mungkin nggak tahu ya, mungkin karena udah berubah kali sistemnya, tiap negara ya punya sistem masing-masing. Nah gue, atau mungkin karena student gue, visa gue adalah visa student, gue nggak ngerti juga. Tapi gue lihat relatif cepat di imigrasi. Yang lama itu adalah di declaring barang bawaan kita, bagasi kita, karena ada beberapa item yang telah disebutkan pada pre-departure training gitu, pre-departure course-nya, bahwa kalau kita membawa sesuatu yang kita ragu ada di list itu, lebih baik kita declare bahwa kita mungkin membawa dalam kategori tersebut untuk menghindari penalti. Dan ini gue baru tahu ya, untuk menghindari penalti ataupun juga hal-hal yang tidak diinginkan, karena nggak murah penaltinya, dan Australia cukup ketat untuk hal-hal tersebut, which is good, yang mana kami diedukasi terlebih dahulu bahwa lebih baik melakukan apa. Dan memang di kartu imigrasinya juga diinfokan kalau kamu ragu, if you doubt, just choose yes gitu. Jadi kita membawa sesuatu yang dalam kategori itu gitu. Walaupun jangan ini ya, jangan narkoba segala macam. Ini ada pesawat lebih dekat kayaknya, enak banget di hotel ini, nah, kan? Keren pemandangannya. By the way, di hotel Mantra Trilogy, ini salah satu hotel yang ada di pusat kota Cairns. Nah, karena habis dari Sydney, gue ke kota Cairns, gila, hampir 24 jam gue nggak tidur kan, karena gue bangun dari jam 5 hari sebelumnya. Terus nggak tahu ya, nggak bisa tidur gue, asli nggak bisa tidur. Terus di bandara kira ngecas, karena gue udah bawa adaptor. Jadi teman-teman kalau mau ke Australia harus bawa adaptor, colokannya itu beda banget dengan di Indonesia. That's why program ini tuh membuat gue merasa nyaman sih, karena kita di training terlebih dahulu, bukan training ya, tapi lebih ke informasi-informasi yang diberikan tuh detail, dan pihak penyelenggara
itu sangat terbuka untuk ditanya mengenai hal-hal yang mungkin kenapa sih kita harus tanya, cuman ya itu tujuannya mungkin membuat to make sure that we will not do a mistake gitu loh. Jadi kalau kesalahan sulit gitu, karena di imigrasi segala macam kan, bahkan punishmentnya atau efeknya itu bisa saja visa kita ditolak dan kita gagal masuk ke Australianya. Jadi benar-benar amannya sih ngikutin apa yang diinfokan ketika pre-departure meetingnya gitu. Terus akhirnya kita sampai Cairns keren kotanya, gue suka dan mengingatkan gue ke Labuan Bajo begitu, karena bukit-bukit, pantai deket, terus ada hutan-hutan gitu. Itu membuat gue tuh kayak oke, nice banget gitu. Cuacanya juga nggak dingin, nggak panas kalau buat gue ya, mungkin karena badan gue udah terbiasa ditinggal di Labuan Bajo, di Flores, jadi sangat nyaman untuk bulan-bulan ini. Tapi nggak tahu bulan-bulan selanjutnya karena gue cuma 2 minggu. Untuk di bulan Oktober ini sangat nyaman bagi gue, luar biasa nyaman. Itu penting banget gitu. Terus akhirnya check in, hotelnya keren banget. Dan itu cerita hari dimana hari pertama gue nyampe ke Australia. Nice, kita dapat view, dapat juga balkon. Keras juga tapi. Oke. Nice, guys. So nice sekali. Hari keduanya untuk di Cairns ini kita ke Hartley Crocodile Australia gitu. Jadi ini menarik banget. Kita bisa melihat freshwater crocodile atau seawater crocodile gitu, buaya air laut yang mana bisa berenang di laut, makanya dapat buaya air laut. Terus kita ngeliat aligator juga. Jadi kunjungannya mungkin sekitar 2-3 jam, gue lupa detailnya, cuman sangat menarik. Tiket masuknya itu untuk dewasa $48, untuk anak kecil tuh mungkin sekitar 24 ya, setengah harganya gitu. Tapi kalau kita konversi ke rupiah memang nggak murah gitu. Hanya experience-nya tuh menurut gue sih luar biasa ya. Narasinya, guide-nya itu, karena gue menggunakan kacamata pariwisata ya, tour guide-nya itu atraktif banget dan lucu gitu. Itu jokes-jokesnya dapat banget sih gitu. Jadi kita menelusuri kayak sungai gitu, mengitari rawa lah menurut gue ya, bukan sungai, rawa, yang mana di situ banyak banget buaya, dan buaya gede-gede banget guys, sangat gede-gede. Anjir, ada yang 4 meter, ada yang gila. Gue aja takjub gue dan takut juga gitu. Memang beliau bilang, tour guide-nya, kalau bisa jangan deket-deket atau sender-sender ke jendela gitu. Jadi kapalnya ada jendelanya kayak gitu, jangan sender ke jendela. Nggak tahu ya bercanda atau enggak, tapi kayaknya waktu ngomongin serius, akhirnya gue agak menghindar dari nyender jendela. But the experience was really good. Jadi keren banget. Atraksi kayak ngasih makan ayam, ngasih makan buaya pakai ayam gitu. Terus ada juga snake show, mereka menceritakan tentang ular yang tidak beracun, ular beracun, terus bagaimana penanganannya, dan kalau digigit gitu, itu keren banget. Dan gue baru tahu bahwa ketika digigit ular, jangan pernah, yang berbisa ya, jangan pernah menghisap kembali racun yang telah dimasukkan. Itu
Itu salah banget kalau kata orangnya. Kan kadang-kadang di film-film tuh kayak gitu, kayak merasa heroik, ngisep racun yang dimasukkan. Katanya sih itu nggak bakal bisa gitu. Yang benar adalah diperban dengan sangat kuat untuk memperlambat efek dari racunnya, karena katanya racunnya itu tidak langsung masuk ke aliran darah. Jadi masih ada waktu kita untuk menanganinya dengan cara diperban gitu dengan sangat kuat, agar otot-ototnya itu tidak sarafnya sih yang harus di press gitu, biar tidak menjadi bengkak dan mengurangi gerakan yang tidak diinginkan. Dan itu ada teknik-tekniknya, itu keren banget dan dijelasinnya detail banget gitu. Terus kemudian keliling-keliling gua ngeliat ulabi yang mirip kanguru di sini. Terus juga ada komodo, gua melihat komodo di sini. Jauh-jauh gua dari Labuan Bajo ke Cairns-nya ketemu komodo lagi. Tapi great, komodonya cukup besar, nggak besar banget tapi cukup besar. Itu terus ada living art gitu, living art gallery kalau nggak salah. Itu spesies-spesies dimasukin ke kotak-kotak, display, dan masih hidup gitu. Itu keren banget menurut gua idenya. Terus apa lagi ya? Ya kurang lebih gua ngeliat lagi kasuari, burung kasuari yang gila. Itu yang menjadi simbol atau yang ada di emblemnya ya kan, ada dua, kanguru dan kasuari gitu, atau emu kalau di sini, emus gitu sih. Jadi keren sih, keren banget menurut gue perjalanannya, dan excited. Jadi ada ide-ide yang menarik yang muncul di kepala untuk kayaknya bisa deh hal yang serupa dilakukan di desa wisata yang di sekitar Labuan Bajo gitu, which is keren sih menurut gue. Jadi mudah-mudahan perjalanan ini menyenangkan, sejauh ini menyenangkan, dan menurut gue sih kayaknya akan ada banyak ilmu yang akan gue dapat gitu. So guys, thank you for watching my video first di Australia. Harga di sini tuh menurut gue di kota ini ya, di kota Cairns tuh cukup affordable untuk gue gitu, karena sekali makan itu sekitar ya $18, $15 juga bisa, $150.000 lah sekali makan. Kopi itu sekitar $6 yang regular size. Jadi sejauh ini sih aman sih, gue sih merasa untuk biaya sih aman gitu, walaupun gue dapat uang saku sih dari programnya. Jadi merasa aman banget. Jadi sekali lagi thank you banget untuk Embassy Australia yang Jakarta, terus juga program short course AAI ya, Australia Award Indonesia, yang mengizinkan gue untuk ikut dalam kegiatan ini. Thank you banget sekali lagi teman-teman. Jangan lupa like, share, dan komen jika teman-teman suka. Mudah-mudahan gue sih pengen terus untuk upload kegiatan gue selama di Australia dalam 2 minggu ini. Thank you for watching. Paka-paka. Mantap banget pemandangannya.